mereka harus senang sejarahnya. Harus senang sejarahnya, kunci pertamanya. Benar. Hari ini senang banget bakal membuat sebuah video yang menarik dan juga penting banget karena gue udah berada di kota Bandung dan bakal hunting vintage clothing seperti apa. Tapi saya nggak sendiri, saya langsung panggil aja sama seseorang yang fasih banget di dunia vintage clothing. Kita panggil yuk. Hai brother Atir, Halo, come Ayu. here. Apa kabar? Sehat yuk? Alhamdulillah sehat. Ya. Sebelum ngobrol panjang lebar, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Baiklah, kita ngobrol langsung sama beliau. Apaan sih beliau? Good. Gimana yuk, sehat? Alhamdulillah sehat. Iya, corona bikin kita membesar semua Iya, ya. bener ya. Gue sampai pangkling sama dia. Kemarin nggak sebesar ini. Makanya. Ayu juga sama loh. Bener, bukan lagi. Iya, pada gedein corona. Ngomongin yang gede-gede sekali aja cukup ya. Oke. Suka sensitif. Gimana sibuk apa yuk sekarang? Virtual masih sih kalau kegiatan-kegiatan karena kan sekarang tidak memungkinkan untuk acara on air gitu betul, ya. Atir sendiri gimana kesibukan? Sama gue juga virtual, terus corona karena jadi nggak bisa tur keluar sampai Januari. Oke. Good things-nya jadi lebih concern ke running bisnis yang lagi dikerjain sih. Ya salah satunya si vintage clothing ini. Baiklah, jadi pas banget topik obrolan hari ini berburu vintage clothing di kota Bandung. Ya. Nah ini gue pengen tahu banyak mengenai vintage clothing sebelum kita masuk ranah tentang yang ada di sini. Kalau menurut Atir sendiri vintage clothing ini gimana sih sebenarnya awalnya kok kayaknya makin sini makin jadi tren gitu? Iya karena thrift shop vintage clothing tuh kan dia jualnya historical satu, yang kedua karena barangnya nggak produksi lagi jadi lebih rare, lebih langka. Artinya demand pasar untuk hal itu semakin besar, barangnya semakin sedikit. Kayak gitu. Nah, secara tidak langsung karena kuantitas barangnya sedikit, harganya juga lumayan sih yang collectible item. Oh baik, jadi kalau ngomongin historical berarti ini ada banyak cerita tertentu ya. Kalau boleh tahu apa aja sih Tir yang dikategorikan vintage clothing sendiri? Vintage itu kan kayak kalau retro tuh 70-80, vintage itu 70 ke bawah. Oh, gitu. Mungkin baju-baju perang atau gimana? Ya ada beberapa kayak kalau lihat ini nih ada baju yang dipakai militer zaman dulu yang gua pakai juga sama. Terus ini ada sukajan, ini tuh sukajan tuh Jepang ya. Dan itu tuh dipakai waktu jadi kayak aksesoris wartawan perang Amerika, habis invasi mereka balik pada bawa ini. Dan denim tua juga sama. Jadi semacam ini dulu tuh jadi gift? Ini gift, souvenir. Sukajan itu souvenir jacket. Ini belum jadi karena kita baru opening. Jadi semua barang yang ada di sini tuh nanti akan ada historical panelnya. Jadi orang tahu. Jadi sukajan tuh souvenir jaket. Terus kenapa military fashion tuh mahal? Karena satu udah nggak ada lagi era itu. Yang kedua secara materialnya bagus, terus secara pengerjaannya juga udah nggak ada alatnya, nggak kayak barang-barang sekarang. US Army Vietnam, jadi dibikin perang Vietnam, dibawa balik sama tentara Amerika ke Amerika, gitu. Bordirannya patchnya military, ada yang enggak kan? Iya, ada yang enggak. Ada sejarah itu, ini kan enggak nih. Ini bukan. Iya, tanpa ini ya. Iya, ini emang kan souvenir jaket basicnya kan. Benar. Tuh bunga. Iya, itu karena Jepang kan. Ada dua, ada naga sama macan. Nah, kalau yang ini yang kelas tuanya. Jadi kalau Ayu pakai yang biru muda nih, kalau yang ngerti sukajan, fuck, ini dapet di mana nih orang? Serius? Iya, kayak gue pakai FFA. Udah, orang pasti ngikutin, dapet di mana ya? Tapi pasti orangnya ngerti kayak gitu. Ini kalau misalnya baju-baju militer juga dari beberapa negara berarti dong ya? Betul banget, karena kan dia nyesuaiin sama vegetasinya ya. Yang hijau tuh kemonya ada beda-beda, ada yang kayak anggur, ada yang ya ini beda lagi yang gua pakai kayak dark kemo, karena memang si medannya vegetasi alamnya kan beda-beda, tropis sama
non tropis tuh beda kayak gitu. Ada nggak yang ungu mungkin buat para perang militer? Kemarin sekarang tuh lagi naik daun banget si yang anggur itu tuh. Gua tahu dipakai sama tentara kita juga pakai motif-motif itu tuh tentara peta kita dulu pakai. Iya ya. Dan itu tuh ya ada ungunya. Itu harganya sekarang udah nggak masuk akal. Oh serius? Udah nggak masuk kan akal. Karena kalau kita awam gitu ngertinya kan hijau, biru, ya kayak nyokap gue lihat tuh ini mah loreng aja iya, gitu. Iya benar. Gitu. Oh justru ungu ada beda-beda ya? Beda-beda nyesuaiin. Terus barangkali mungkin kalau yang pakai ungu dia adalah para pasukan militer yang patah hati. Patah hati bisa ungu. Juga. Hati. Kayak gitu. Jadi motif tuh nentuin daerahnya biasanya. Oke, gitu. tadi ada yang sukayan, ada yang militer. Terus selain itu ada apa denim lagi? juga. Nah ini yang rare banget. Orang jarang punya dalam quantity banyak, FFA. FFA nih sebenarnya FFA boxing. No, FFA tuh kayak kalau di kita kayak teman-teman mahasiswa pertanian IPB gitu. Oke, nah jadi yang bikin mahal tuh logonya didesain sama desainer kenamaan era itu. Itu satu, yang kedua 1 tahun cuma ada 45 piece. Dan kita punya 45 piece. Jadi kayak dan variabel harganya tuh paling murahnya aja di 1,5-an lah. 1,5 juta. Nah, terus ada yang NFA New Farmer Association warnanya hitam gitu. Para petani. Itu yang pakainya kulit hitam. Itu harganya udah nyampe 17 juta, 18 juta. Satu jaketnya? Satu jaket yang hitam itu. Gila, itu bisa jadi 2 motor guys. Iya, makanya karena memang ya isu, apalagi lagi isu rasialisme begini kan. Dulu memang sudah di Amerika memang udah ada isu itu, jadi dibedain warnanya, ngerti gak sih lo? Ya. Kayak yang bule pakai yang biru, terus yang kulit hitam pakai yang hitam, yang lebih rare lagi yang warna putih pakainya kulit hitam juga, dan udah nggak ada. Gitu, makanya harganya bisa sampai 17 juta, 18 juta. Ini tuh sebenarnya kalau si The Old School nih, ini cuman displaying yuk. Jadi kita main retail partai besar sebenarnya. Nah, jadi cuman karena demand teman-teman yang biasanya beli sama kita nih penjual lagi, gitu, karena kita kayak grosiran gitu. Nah ini saya butuh buat displaying aja kayak ya collectible items yang orang pengen lihat, jarang lihat, saya pasang di sini kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita pengen nyari sesuatu bisa dikomunikasikan sama pihak sini. Misalnya gue mau cari jaket Sukaja misalnya yang seri ini atau yang military yang seri ini bisa. Kayak orang datang lihat apa G1 kulit yang di atas tuh kayak, wih ada G1 ya, kayak wah. Malah kayak kemarin orang Jakarta datang ke sini, ini kan belum opening ya, datang nyari Sukajan yang velvet, karena di eBay itu udah 8 sampai 10 jutaan lah. Kita jual 2,5 juta, dia sampai datang ke sini gitu. Karena memang susah, nyarinya susah banget. Iya benar. Ya karena yang tadi historis tadi dan barangnya udah nggak dibikin lagi gitu. Benar. Dan sekarang juga jadi tren koleksi juga gitu loh. Betul, betul. Iya, dan biasanya kalau masuk yang kategori koleksi gitu-gitu apa aja sih yang nilainya bakal fantastis? Jadi harus dilihat tahunnya, semakin tua semakin bagus. Yang kedua kuantitinya kayak tadi misalkan FFA 1 tahun cuma 45. Lu kebayang, jadi karena ini kan baju angkatan, jadi satu angkatan cuma 45 orang, berarti sedunia itu cuma ada 45 1 tahun. Jadi harganya pasti akan lebih mahal ketimbang jaket-jaket yang banyak di pasaran kayak gitu. Jadi yang menentukan tahun, rare-nya, kelangkaannya sama material. Biasanya ini kayak gini apa jahit rantai ya. Iya. Mesin jahitnya tuh udah nggak ada. Ini jahit rantai, udah nggak ada lagi. Beda. Dan kalau misalnya untuk mencari barang-barang atau baju-baju clothing yang vintage gini ada kesulitan nggak sih? Maksudnya kan ini tahun berapa? Terus mungkin apakah bisa menemukan full tanpa ada cacat atau gimana sebenarnya? Malah gue punya jaket sniper tahun 47 tuh. Ada darahnya tuh. Itu yang bikin orang nyari, ada darah sama bekas pelurunya. Jadi kayak ya karena orang beli sejarah kan. Bisa aja itu ada kemungkinan nggak sih kalau itu misalnya dibikin gitu? Bisa banget. Darah atau bisa apa? Banget, bisa banget. Jadi gimana cara membedakan berarti? Feelingnya udah main sih. Jadi kayak kalau gue sih ngeliat kayak ini mah bikinan, ini mah memang historical. Tapi kayaknya kayak kemarin ada yang datang bawa Sukajan, bawa ini ada gambar Michael Jackson-nya mas. Ternyata Michael Jackson-nya digambar. Bukan. Iya, gue udah lihat kayak ini tintanya baru sih. Nggak tahu. Kelihatan jadi, aja. Itu dari feeling ya sebenarnya. Berarti kalau misalnya orang awam bisa jadi nggak ketipu bisa banget, bisa banget, bisa banget. Oke. Bisa. Ini kayak gara-gara kulitnya sofanya Inggris, ini vintage. Sekarang banyak yang manfaatin itu karena teman-teman banyak yang nggak tahu knowledge-nya soal hal itu. Makanya kalau gue sih advice-nya kalau yang seneng main barang vintage sama thrift, mereka harus seneng sejarahnya.
Harus senang sejarahnya, kunci pertamanya. Benar, itu. makanya itu yang membedakan mana yang suka pakai passion, mana yang cuman fashion jadi poser aja, jadi poser gitu. Karena mereka nggak tahu apa yang mereka pakai. Iya, gitu, iya. Kayak gitu. Iya sih. Nah kalau ngelihat marketnya sendiri gitu ya, teman-teman di sekitar gitu yang memang edik banget nge-hunting baju-baju atau clothing vintage ini tuh seperti apa Bandung dan sekitarnya, Tir? Kalau Zizi sih kita udah nasional ya, jadi si yang pembeli retail dalam jumlah partai besarnya udah nasional, Kalimantan, Jawa udah jelas, Jawa Barat juga gitu. Kalau nanyain pasarnya gede banget, makanya gue kepikiran untuk bikin usaha ini sama temen-temen gitu. Kayak gitu. Okay. Tapi mimpinya dulu waktu gue ke Amerika main ke Mr. Freedom, terus kayak, asik ya punya toko gini, terus gue tanya ada satu jaket yang harganya 45 juta gitu, gue tanya kayak ini jaket 45 juta, terus gue tanya kayak ini siapa yang beli, terus akhirnya dia cerita ini gue cuman brand value aja karena dia grosirnya main. Sebentar, jaket 45 juta itu buat biaya kawin masih kembalian. Hai guys. Aduh, tapi yang namanya orang koleksi itu memang ya itu tuh nomor sekian sih. Karena itu pride-nya beda gitu. Ya, kayak lu seneng Ayu, kayak seneng barang-barang Moon misalkan. Iya benar. Karena lu tahu sejarahnya. Iya. Itu yang bikin ada apa attach-nya, kayak gue beberapa kali ketemu sama Mr. Sige ya. Moon. Karena saya nggak tahu sejarahnya biasa aja gitu. Oh iya. Tapi yang tahu dia, wah ngantri banget gitu. Benar sih. Nah sama kayak thrift, buat saya barang-barang ini spesial, historical. Tapi kalau yang nggak ngerti, kayak nyokap gua apaan? Buang aja kali kayak gitu-gitu. Iya apaan nih barang udah busuk banget nih. Iya busuk banget. Apa sih? Mulut gue banget, ibu-ibu pasti gitu ya. Iya. Benar. Kita simpen-simpen, taunya nyokap dibuang dulu waktu di rumah. Sekarang ya karena punya toko sendiri jadi bisa dipajangin semua kayak gitu. Benar. Sampai ada yang ini apa kayak selimut gitu atau gimana sih? Ini namanya Mexican blanket yuk. Nih lu perhatiin nih kayak ini ada sejarahnya kan beda-beda. Blanket yang dipakai sama tentara di musim dingin. Jadi dan itu kan perang dunia kedua ya, berarti di bawah tahun 60 semua. Ini Mexican blanket ada yang variasi dan motif gini kan cuman ada di dia. Kayak kita punya motif ikat atau motif apa batik. Ya. Mexican blanket khasnya dia begini. Itu caki cuy. Oh enggak. Bukan. Ya? Jadi dulu anak kecil aja badili. Anak kecil aja pakai denim. Jadi head to toe. Jadi mereka untuk promosionalnya mereka kasih contoh anak kamu. Jadi anak kecil dulu gini dandannya. Keren ya. Kebayang nggak lu 3 tahun pakai li, pakai topinya kayak gini kan, topi gini terus ya cuman kalau gue sih gue pernah datang ke sana ke pabriknya lihat langsung, kasihan juga anak kecil dulu kan gerah ya pakai denimnya bukan denim yang stretch kayak sekarang, denim yang keras banget. Tapi ya sekarang harganya ini boneka ini juga dapat di Thailand susah banget. Yes. Ini apa? Ini sama. Iya, Sukajan, coba lihat. Iya, ini Hawaii ya. Yang ini pojok ini termasuk yang grade A. Ini kalau lu perhatiin ini Ed Hardy, susah yang nyari sih, gila. Ed Hardy apa sih brandnya? Jadi kayak kalau mau cari yang nggak army, make sure yang tadi Ayu bilang, kita kayak yang naga atau macan ya, karena itu Jepang. Iya benar. Gitu. Tapi kalau lu mau di atasnya lagi, carinya yang military. Kalau advice dari gue, lu harus tahu banget sejarahnya. Jangan cari yang mahal, cari yang historical. Tapi kalau lu pingin jual, harus ngambil marginnya agak gede lah. Kayak gue beli Chrome Hearts 2 juta, 3 juta di Inggris, gue bawa kesini jadi 20 juta. Jadi ya karena lu tahu value barangnya. Karena kalau lu nggak tahu value barangnya, lu nggak tahu mau jual ke siapa, mau nawarin ke siapa gitu. Terus kalau misalnya yang paling banget diminati, lagi dicari banyak orang apa? Kalau dulu kan mungkin beberapa tahun lalu gue pernah ngedengar apa ya, yang army tapi yang seri apa tuh kayak sampai langka gitu loh. Ini apa ya? Ini apa namanya? Ini Tiger Stripe. Oh iya Tiger Stripe sempat yang booming terus langka gitu-gitu. Nah, kalau yang sekarang apa? Kalau si Tiger sama apa denim ini memang everlast, jadi si pasarnya stabil. Kesini kayak yang gini kacang goreng nih, apa Dickies, Carhartt. Orang-orang tuh kayak kemarin datang ke sini pakai sandal jepit beli 20 biji. Gitu. Jadi kayak padahal tokonya belum buka, gue kayak, "Oh ya Om, banyak yang nyari." Biasanya tiap tahun ada trennya beda-beda banget. Atau beda? Itu biasanya di trends kayak sekarang gue lihat kayak banyak artis-artis kayak Kendall Jenner gitu-gitu aja udah pakai parka. Oh iya, parka. Itu ngaruh banget ke tren pasar. Jadi anak-anak muda banyak yang pakai, even dia nggak tahu
nggak tahu sih parka tuh apa, mereka nggak ngerti tapi mereka pada beli. Jadi bedanya barang dulu sama sekarang tuh they build to last, dibikin untuk sampai seumur hidup lu bisa pakai. Kayak gitu. Benar sih, kalau ngeliat memang setiap tahun pasti si vintage clothing tuh ada beberapa apa ya, banyak jenisnya gitu ya. Betul. Ini kalau diperhatiin denim ini kan sobek nih yuk. Mana? Ini tuh sobek, aslinya bolong. Oh iya. Terus sama Sashiko tuh ada metode jahit Jepang. Jadi kayak fashion baru tuh yang atas tuh. Dan itu bikin harganya lebih mahal. Oh justru dicampur-campur gitu jadi lebih mahal ya? Iya, itu bandananya bandana tua juga, ditempelin, dijahitin. Nah karena memang denim dulu build to last, dibangun untuk Ayu punya selama ukuran badan lu nggak gedein, mau ditampelin apa juga oke-oke aja. Oh gitu. Ya temen gue udah mulai ngintip-ngintip nih kayaknya nih. Ah, boleh silakan mas, mau lihat apa mas? Alhamdulillah. Ada Saswi nih. Kenapa Army begitu harganya tinggi? Karena kualitas barangnya yuk. Dia dibikin untuk lumpur, panas, hujan, harus cepat kering. Itu yang bikin harganya mahal. Berarti kalau misalnya kita punya vintage clothing kayaknya nggak ada ruginya ya? Nggak ada ruginya, investasi bagus. Justru investasi ya? Bagus. Nah yang punya orang tua, kakek, nenek yang punya barang-barang jangan dibuangin. Kumpulin, dipelajarin, itu jadi harga juga tuh. Nah sekarang dari Ate sendiri apa pesan buat teman-teman di sana yang lagi hunting atau berburu vintage clothing supaya tidak tertipu, terjebak atau yang lainnya? Jadi kalau fashion sih kan kalian tuh basicnya pingin nyaman dengan diri kalian sendiri. Itu satu harus nyaman. Jadi even mau kelihatan beda, mau apa, that's the bonus. Tapi yang satu tuh fashion apapun akan terlihat menarik ketika lu nyaman menggunakannya. Nah salah satu nyaman tuh ada knowledge. Jadi lu tahu tentang produk barang yang lu pakai. Kalau misalnya teman-teman mau cek juga di Kota Bandung ini boleh dicek Instagramnya namanya apa nanti tertera di sini. School ya, boleh dicek ya. Oke. Harga boleh dari berapa ke berapa? Ini dimulai dari yang paling murah 400-an ya. 400 ribuan. 400-an sampai ke barang yang menjual kenangan kayak gini gue masih belum jual sih. Kemarin ada yang taruh 18 di sini tapi gue belum pengen jual. Berarti 400.000 sampai ke sekian bisa belas juta, puluh juta, 100 juta lah. Kalian bisa langsung cek ke sini gitu. Kita menjual kenangan soalnya. Oh iya benar sih. Aduh susah ya kalau udah ngomongin kenangan ya guys. Ayo bisa dijual kenangannya, aduh. Susah ya, apalagi kenangan mantan berat itu guys. Lu tahu nggak kepanjangan mantan apa? Manis dalam ingatan. Gue nggak ikutan kalau itu tuh. Jadi kalau namanya barang kenangan tuh pasti punya nilai. Betul. Nggak seperti barang biasa. Itu tadi pesan dari Ati. Gitu. Jadi buat teman-teman jangan lupa nanti follow Instagramnya Z Old School. Kalian boleh cek juga di jalan apa ini? Ciung Wanara ya, Banyu Leisure. Ciung Wanara di Banyu Leisure, daerah Dago pokoknya ya. Jadi buat kalian semoga informasi tentang vintage clothing tadi bisa menjadi tambahan lagi di saat kita berburu vintage clothing atau apapun yang berbau vintage. Dan buat kalian juga kalau misalnya nanti ada masukan boleh komen di YouTube channel gue ya. Gitu teman-teman, terima kasih semuanya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Thank you. Thank you, bye-bye.